Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Bapak, ibu-ibu, jemaah masjid rahimakumullah. Syukur alhamdulillah kita aturkan kepada Allah. Kita diberi oleh Allah yang sudah kita pasti pakai. Pertama, masa lalu. Kita sudah punya masa lalu semuanya. Yang kedua, kita berada pada masa sekarang. Dan yang ketiga, masa depan. Di antara sekian banyak masa depan, yang paling pasti, Ibu, masa apa, Bu? Paling pasti mana? Pak, dari sekian masa depan yang kita harapkan itu, yang paling pasti berhadapan dengan kita masa apa? Masa kematian. Nah, di situ letak akhlak tasawufnya itu, Pak. Pada itu pasti. Kalaukah perang dunia ketiga itu belum pasti. Tapi kalau mati, semuanya pasti mati. Dalilnya apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Itu hendaknya yang harus kita persiapkan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita mohonkan kepada Allah, semoga dicurahkan untuk kekasih Allah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhlak tasawuf. Nah, malam ini kita bicarakan tentang akhlak. Apa itu diantara akhlak? Yaitu silaturrahim. Ada juga membaca silaturrahmi. Nah, mana yang betul, Ibu, ya? Silaturrahim itu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Kalau silaturrahmi bahasa Indonesia. Kedua-duanya bisa kita pakai. Kalau silaturrahim itu artinya silah adalah tali, hubungan, ikatan. Sedangkan rahim itu adalah kasih sayang. Maka silaturrahim itu tali hubungan kasih sayang kita sedarah. Nah, sedarah itu yang silaturahim itu. Ya, kita berdua sana, kakak beradik. Nah, itu yang rahim. Ya. Sedangkan silaturrahmi itu artinya sama juga, tapi adalah tali kasih sayang sesama kita. Beda kan? Jadi yang satu kita bersaudara, yang satu lagi dengan sesama kita. Nah, kedua-duanya itu boleh kita pakai. Jadi Bapak dan Ibu, di antara akhlak itu adalah bagaimana menghubungkan silaturahmi atau silaturahim tadi. Jadi kalau begitu silaturahim atau silaturahmi itu artinya yaitu memperkuat tali persaudaraan dulu. Nah, ibu bapak antara berdua sana, nah, itu. Perkuatlah itu tadi. Jadi memperkuat, mempererat
tali persaudaraan. Apalagi persahabatan. Kita mungkin tidak badan sana karena tidak ada hubungan darah, tetapi apa? Nah, ini persahabatan. Ini juga harus kita perkuat, Pak Bu. Tali persahabatan tadi. Dan tali antara sesama kita. Nah, itu yang disebut dengan ya silaturahim atau silaturahmi. Bapak dan Ibu, apa yang bisa memperkuat silaturahim? Apa pula yang bisa memecah silaturahim itu? Kalau memperkuat silaturahim, jalan-jalannya adalah pertama saling memberi. Saling memberi, Pak. Sifat manusia ini, Pak, kalau dia diberi, pasti dia sayang. Jadi kalau ingin disayang oleh orang, banyak-banyak memberi. Sering-sering memberi gitu. Kalau tidak ada yang akan diberi, diberi lagi oleh orang. Jadi artinya tidak ada manusia ini yang suka disakiti. Itu artinya itu. Watak dari setiap manusia itu suka diberi. Kadang-kadang diberi satu paket sembako kan, senang hati orang. Tiko pemilihan umum berubah kan. Ya itu. Tapi itulah efek dari memberi itu. Efek dari memberi itu begitu, bisa mempengaruhi hati gitu. Kita ambil positif aja lah, Bu. Positif. Yang kedua, supaya silaturahim dan silaturahmi itu ya terjalin dengan erat dan kuat, apa? Saling bertemu. Bertemu. Jadi bertemu-temu seperti ini memperkuat silaturahim atau silaturahmi. Badan sana, cobalah kalau jarang basuwoda itu. Itulah terasa seperti orang lain aja tuh. Tapi kalau bertemu, memang bercakap, kata orang, kusik-kusik bulu ayam. Cabik-cabik bulu ayam gitu. Yang aneh memang itulah persaudaraan antar badan sana itu. Ambolah menyaksikan mana itu. Laba kuantam begitu, tapi yang namanya ada silaturahim tadi itu, itulah yang menyatukan tadi. Kadang-kadang dengan ada kematian terjadi kembali. Jadi sering bertemu. Yang ketiga, supaya silaturahim itu bisa kuat apa namanya? Saling kunjung mengunjungi. Ya. Saling bertemu dan saling kunjung mengunjungi. Hampir sama tapi beda. Ya. Mungkin masih banyak yang lain. Sebaliknya yang bisa memutus silaturahim atau silaturahmi tadi apa? Banyak pula, Pak. Kadang-kadang dari ucapan. Ucapan ini, kata-kata ini bisa memutus silaturahmi dan silaturahim. Perang antara Iran dengan Israel, perang antara Iran dengan Amerika, itu kan gara-gara ucapan dan tulisan itu. Itulah makanya Pak Bu, Islam sangat menekankan kepada kita, pandai-pandailah kita mengelola ucapan, mengelola lisan. Kenapa? Karena bisa orang berpecah gara-gara karena ya ucapan dan lisan.
Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu ya pada kemampuan dia menjaga lisan itu. Nah, makanya di dalam Islam kan kalau tidak bisa berkata yang baik lebih baik diam gitu. Ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam gitu. No comment itu bagus itu. Apa dan Ibu? Apalagi perbuatan. Perbuatan ini bisa juga memecah, merusak silaturahim. Kadang-kadang ada orang baru pulang dari rantau, kemudian pulang kampung. Nah, di kampung dia ingin berusaha, ya buka lahan tanpa bertanya apa-apa, kemudian buka saja lahan baru. Rupanya tanah, sawah, kebun yang dibuka itu ada pemiliknya. Nah, terjadi silang sengketa. Apalagi Pak Bu, pandangan mata juga bisa Pak Bu, pandangan mata. Ya, pandangan mata ini juga bisa merusak silaturahim. Apalagi cara memandang orang. Maksudnya Pak, baik sangka atau buruk sangka. Itulah namanya positive thinking gitu. Jadi kecurigaan, sakwa sangka, buruk sangka itu juga bisa memperkeruh dan memutus silaturahim. Nah, lalu Pak Bu, apa pentingnya kita menjaga silaturahim itu? Apa pentingnya? Ini mungkin yang paling urgen kata orang yang paling penting. Yang pertama, bahwa menyambung silaturahim atau silaturahmi tadi berarti kita sudah mengamalkan perintah Allah dan perintah Rasul. Itu yang pertama dulu. Jadi kita bersilaturahim itu saling memberi, saling mengunjungi, saling bertemu, menjaga ucapan kata-kata tadi. Niatkan dulu yang pertama bahwa ya Allah, aku seperti ini adalah untuk memenuhi panggilan-Mu. Aku melakukan ini bukan karena yang lain, tapi apa? Karena Engkau perintahkan, Rasul-Mu perintahkan. Di mana perintah Allah untuk menyambung, memperkuat tali persaudaraan, persahabatan, sesama kita itu? Ini dia di dalam surat An-Nisa ayat 1. Itu dalilnya Pak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Apa artinya? Wahai manusia, kata Allah, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Nah, itulah Adam saya. Manusia pertama dulu adalah Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, itu. Dari tulang rusuk ya Nabi Adam. Dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Nah, Nabi Adam itu 21 kali, Siti Hawa itu 21 kali melahirkan kembar baru satunya. Yang ibu bapak Dana lihat berapa kali orang yang melahirkan kembar. Ini 21 kali gitu. Kali dah tuh berapa tuh Pak? 42 ya. 42. Bara itu kekuasaan Allah, enggak? Bara itu kebesaran Allah itu. Bagaimana ya mulianya Siti Hawa itu. Tanpa operasi. Tanpa operasi.
Hah? Nah itulah itu. Dokter ada kan itu. Kan. Makanya Allah Subhanahu wa taala itu penyakit itu didatangkan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan seperti pada dulu. Ya. Waktu zaman batu, zaman bahula, penyakit itu ya sederhana. Tapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan dunia medis, maka penyakit macam-macam. Tapi Pak, cara penyembuhannya juga canggih itu. Dulu bayangkan itu, Nabi Adam maaf ya disunat dengan kapak. Baru? Baru kan dah ada ibu kapak. Dah ada bu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum. Adam itu sudah dikasih ilmu bu itu. Sebelum turun ke dunia ini sudah diperkenalkan ilmu. Sudah ada kapak, sudah ada ladang, sudah ada cangkul, sudah ada gergaji bu itu. Ya. Nah kini pakai laser saja itu, operasi pakai laser saja. Nah, jadi itu kata Allah tadi. Berkembang biak laki-laki dan perempuan. Ya. Jadi sepasang itu. Kemudian kata Allah, bertakwalah kepada Allah dengan namanya, kamu saling meminta dan saling menjaga hubungan kekeluargaan. Ini dia, wal arham. Ini yang menjadi kaji kita ini. Lebaran jumlah penduduk dunia gini bu. 7 miliar. 7 miliar gini. Yang sudah dipanggil dalam apa? Dalam alam barzakh. Wah, sudah banyak pula. Nah, itu berasal dari satu Nabi Adam dan Siti Hawa. Bapak dan Ibu. Jadi memang disuruh oleh Allah di sini, wattaqul ladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, kata Allah. Dan bertakwalah kepada Allah dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan selalu menjaga dan mengawasi. Nah, ini Bu, ada kata al-arham. Ini perintah Allah supaya kita menjalin silaturahim dan silaturahmi tadi Pak. Perintah Allah nih Pak. Kalau Nabi ada pula Nabi mengatakan, kata Nabi, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin suka dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, maka hubungkanlah ya tali silaturahim atau silaturahmi dari Pak. Nah, jadi sudah ada 2 dalil Bu ya. Ini perintah Allah, ini perintah Rasul kita. Kalau Allah yang merintah, Rasul yang merintah, kita amalkan, kita dapat pahala itu. Dan sekaligus kita terjauh dari yaitu siksaan. Jadi Pak Bu, apapun perintah Allah yang kita kerjakan itu, maka pertama dulu niatkan dulu. Ya, harapan kita adalah Pak, karena ini adalah perintah-Mu ya Allah. Nah, itulah ada niat kan itu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu dengan niat. Apa saja Pak? Tanpa niat. Nah, niatnya selalu itu lillah, karena perintah Allah. Saudara kita naik haji, umrah itu, pasti niatnya adalah apa? Karena Allah juga. Nah, maka dibaca labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Yang kedua Pak, bahwa menjaga silaturahim itu adalah mengerjakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi sekian banyak amalan yang paling di antara yang paling dicintai oleh Allah itu adalah inilah menjaga silaturahim.
Sebaliknya bahwa dosa yang paling dibenci oleh Allah adalah memutus silaturahim. Jadi kalau kita jaga silaturahim kita, itu disukai oleh Allah. Ya kan? Padahal kadang-kadang apalah kan sekedar berkunjung kan itu kan. Ya, berkunjung ke sebelah, saling bertemu, apalagi Pak Bu, kalau kita mengunjungi saudara kita, sahabat kita jauh di sana. Biaya dikeluarkan, waktu dikeluarkan. Itu lebih lagi besar pahalanya. Nah, pernah Bapak Ibu mendengar kisah Buya Hamka? Buya Hamka itu bukan? Buya Hamka waktu beliau ada acara di Tanah Datar, kemudian Pak diajak oleh masyarakat Tanah Datar makan di Tanah Datar. Tapi apa Pak Buya Hamka ya menolak, kata Buya Hamka, ambo biarlah makan di Padang Panjang. Kok di Padang Panjang Buya Hamka makan? Karena Buya Hamka ingin merasakan kembali sambalado tanah itu Ibu Rahmah El Yunusiah. Dari sangka Bu, ya, baik kadinya putri ingin makan sambalado tanah Rahmah El Yunusiah. Ditanya, kenapa kok biar jauh-jauh begitu? Hanya sambalado tanah. Kata Buya Hamka, inilah saya ingin menjaga silaturahim tadi. Jadi luar biasa Bu. Ternyata sambalado tanah bisa mendekatkan ya silaturahim. Apalagi cancang gitu enggak? Ya, apalagi randang gitu. Apalagi tetalu aja Pak. Makanya kini Pak bukan itu. Di beberapa tempat itu supaya betah orang mengaji wirid itu disediakan apa snack. Tetalu aja. Jadi di Sikowa kan subuh ya Bu ya. Subuh. Itu kan bertambah kuat itu apa. Kita juga tuh Pak, datang orang ke rumah kita atau datang kita ke rumah orang. Yang paling berkesan oleh kita yang pertama apa Pak? Kalau kita berkunjung ke rumah orang, itu baru duduk baru tanah iya sekali, tanah sekali. Walaupun naya, putih, lataan kue. Jangan seperti kata orang bakso orang Kurai. Pada orang Kurai kok itu garah saja teman-teman. Orang Kurai di Bukit Tinggi itu lahka pulang baru betul pulang. Itu mampu itu nah. Lahka pulang baru ndak makan gay dulu. Makan gay kan, makan gay dulu. Ndak kami minum dulu itu. Itu garah garah. Ya. Jadi bakso ya, enggak bakso. Jadi Pak Bu, itu Pak, itu akan memperkuat silaturahim, kasih sayang. Orang jauh-jauh dari Padang ya datang ke rumah awak berkunjung, lah terhidang minuman, terhidang snack itu. Baik, bukan main Pak. Hilang panik-panik, kemudian bertambah kasih sayang. Itulah makanya Nabi kita menyuruh itu. Saling memberilah kamu, maka akan terciptalah kasih sayang itu. Jadi Pak Bu, amalan yang paling dicintai Allah itulah. Sebaliknya yang dibenci oleh Allah adalah memutus silaturahim itu. Namanya qati'ur rahim namanya, memutus silaturahim. Oleh karena itu Pak Bu, apalagi kalau awak lah baumu lansia Pak Bu, lah baumu 60 kan itu. Maka pesan agama itu, kalau bisa jangan sampai ada konflik-konflik ya Bu ya.
baik konflik di dalam keluarga antara saudara dengan saudara atau konflik dengan ya tetangga masyarakat. Hindarilah konflik. Yang harus dibentuk dibangun apa? Harmonisasi, harmonis. Hal-hal kecil ya dibuang. Kok ada orang enggak? Mulai 70 lah. Lelaki ke pintu gua itu. Enggak jauh bahasa pon orang itu. Nah, itu terlalu nekat namanya. Nekat tuh, Pak. Kalau lah tua-tua kok harmonisasi. Enggak ada lah istilahnya apa namanya saling benci membenci gitu. Tapi apa? Saling sayang menyayang, hormat menghormati. Kalau terjadi apa namanya silang sengketa, terjadi apa namanya pertengkaran, cepat didamaikan. Jadi harus beranjak ke politikus. Orang-orang politikus itu tidak ada ya musuh abadi. Awak saya yang di bawah saya cakap tuh. Ya, ini galak-galak dia pernah. Itu harus beranjak positifnya dari politikus itu Pak. Ya, sebab politikus itu membutuhkan suara rakyat. Kalau saling mendengki, saling benci, maka Pak tidak akan mendapat dukungan itu. Jadi Pak Bu, di dalam hadis dikatakan oleh Nabi kita, azab yang paling cepat diturunkan, disegerakan oleh Allah adalah 2 kesalahan Pak. Pertama, perbuatan zalim. Yang kedua, itu memutus silaturahim. Itu paling capek itu Pak. Tapi bukan berarti kesalahan yang lain itu harus diabaikan. Tapi yang 2 ini dipesan Nabi. Zalim. Apa itu zalim? Berbuat aniaya itu. Menganiaya orang bisa dengan perbuatan, dengan kata-kata, dengan tindakan itu. Itu paling cepat itu diturunkan oleh Allah di dunia dan di akhirat nanti juga itu yang paling dulu kan azabnya. Yang kedua, memutus silaturahim Pak. Paling cepat. Bisa kita survei, bisa kita semacam teliti Pak, buktikan itu. Atau mungkin kita sendiri merasakan itu. Kalau kita sudah tidak harmonis dengan orang, apalagi mungkin tidak bertegur sapa, itu adu-adu saja yang datang kawan. Nabi mengatakan itu. Ya, maka hati-hati betul. Jangan sekali-kali berbuat zalim itu kepada orang. Kenapa? Karena kalau orang yang dizalimi itu sudah mengangkat tangannya, dia berdoa, maka apa namanya dakwatul mazlum. Doa orang yang dizalim itu tidak ada hijab. Kalau udah diangkat tangan, itu doanya sampai menembus langit. Hati-hati itu. Yang kedua, memutus silaturahim. Jadi Bapak dan Ibu, ini yang kedua karena ini dicintai, ini pula yang harus kita kita perkuat silaturahim tadi. Dengan cara tadi itu. Kalau lado rata-rata timun, capek dipoles dan itu. Sama dindiang kalau ada rata-rata di agi dompol. Sedangkan ibu-ibu enggak. Ibu-ibu saja wajahnya itu kan lagi bedak itu dah. Lagi badak. Dia apa namanya? Lagi bedak. Supaya tetap rancak kan itu. Bisa diapak kan itu. Silaturahim seperti itu Pak. Rahim itu. Dipoles. Kalau ada orang mulai tidak suka yang kita cari fa aslihu kan itu baina akhwaikum. Cepat islah, cepat damaikan. Bahasanya itu. Oh, rupanya orang ko kalau ini diantarkan sambal kalio daging ke rumahnya gak setengah piring, galaknya tuh itu. Itu. Atau suku kolak itu.
Bapak, ibu-ibu model itu ibu-ibu kalau apa-apa umpamanya mulai apa Ustaz kan? Nah, itu. Nah, kan kalian tahu ibu-ibu rasio apa-apa enggak, apa kesukaan apa begitu. Itu Pak Bu, cara memperkuat silaturahim. Karena kadang-kadang awak dalam hidup awak kadang-kadang dalam berbisnis, berdagang gitu kan. Atau memakai tenaga orang itu, pastilah akan ada saja kesalahpahaman itu. Nah, disitulah perintah Nabi tadi untuk cepat silah tadi, hubungkan cepat itu. Bagaimana caranya? Nah, di situ ada saling memaafkan itu. Apakah Pak Bu di zaman Nabi, di zaman sahabat itu tidak ada terjadi silang sengketa apa? Ada Pak Bu. Tapi itu kelebihan orang dulu tuh. Tidak mau berlama-lama kalau terjadi terjadi perselisihan, tidak mau lama-lama. Karena Allah mengatakan tuh, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, fa aslihu baina akhwaikum. Oleh karena itu, islahkan, perbaiki cepat persaudaraan antara kamu. Kenapa? Karena ini adalah amalan yang paling disukai oleh Allah. Apalagi orang yang melakukan, yang aktif dalam memperkuat silaturahim tadi. Siapa itu? Kalau terjadi umpamanya perselisihan, maka kan disuruh minta maaf atau memberi maaf. Memberi maaf enggak? Fa'fu wasfahu. Nah, beri maaf itu. Memang yang paling lancar adalah memberi maaf. Karena minta maaf itu banyak apanya? Banyak kadang-kadang halangan. Ego orang kok enggak. Masing-masing kita kan punya ego namanya. Minta maaf. Maka yang disuruh oleh agama adalah memberi maaf, tapi bukan berarti minta maaf tidak dianjurkan. Minta maaf. Nabi saja Pak Bu minta maaf. Nabi kita minta maaf. Kapan Nabi minta maaf Bu? Nabi di akhir ayatnya Nabi itu mengumpulkan para sahabatnya. Dikumpulkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Adakah di antara tuan-tuan yang selama bergaul dengan saya ini yang saya sakiti, yang saya singgung perasaannya? Tampil seseorang Bu. Ya, pendek cerita, tampil seseorang yang mengatakan, ada, saya Rasulullah itu. Nah, Bu, para Nabi apa katanya? Saya pernah dulu kena sabetan cambukmu katanya. Iya kata Rasulullah. Iya katanya itu. Padahal mana mungkin Rasulullah mencambuk. Nah, waktu itu aku dalam keadaan tidak pakai baju. Suruh buka baju Rasulullah. Umar bin Khattab ikut tangannya lah, menggigil kan. Ini orang ya terlalu terlalu nekat ini. Masa Nabi yang semulia itu mau dikisas itu namanya. Tapi apa dari dia Bapak? Nah, waktu Nabi membuka bajunya, justru dia mendekat dan memeluk Nabi. Nah, itu dirangkulnya Nabi. Tapi pesannya Bapak, begitulah cara Nabi menjaga silaturahim itu Pak. Nah, jadi itu yang kedua Bu ya. Yang kedua. Yang ketiga, bahwa menjaga silaturahim itu adalah tanda keimanan seseorang. Tanda orang beriman itu dia menjaga silaturahim. Kalau orang tidak beriman, pasti tidak jaga silaturahim. Itu contohnya Pak Bu, Israel. Lah sampai 45.000 ya orang Gaza, orang Palestina yang dibantai. Tapi kalau seorang Muslim Pak Bu, jangan membunuh itu. Menyakiti dengan kata-kata saja tidak mau dia. Kenapa? Karena orang beriman percaya kepada Allah. Karena dia percaya kepada Allah bahwa Allah memberikan kemuliaan, Allah menghargai, memuliakan ya makhluknya. Kita ini Pak Bu, kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam. Bagaimana cara Allah memuliakan kita Bu? Mulai kita dari lahir Pak. Lahir dimuliakan oleh orang siapa? Diazamkan, dikomatkan, dimuliakan apa? Kemudian mati dimuliakan juga.
Mati tidak seperti binatang yang mati itu. Padahal jasad kita ini bangkai, sudah menjadi mayit, tidak ada ragu oleh Pak. Tapi Pak masih dimuliakan oleh Allah, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Setelah bertahun-tahun, beratus tahun di dalam kubur, masih juga dimuliakan. Gimana caranya? Didoakan, diziarahi. Nah, Ibu berziarah, Bu. Nah, itu. Oh, berziarah mengapa berziarah? Ya, datang di situ kan berdoa. Kalau yang lebih rancak lagi, kalau berziarah itu kan, nah, baca salam, kemudian baca ayat 1 sampai ayat kelima surat Al-Baqarah. Kemudian baca ya akhir surat Al-Baqarah. Kemudian baca 30. Kemudian apa? Niatkan pahalanya itu untuk orang yang kita ziarah. Sampai Pak. Bahkan di dalam hadis itu katakan, Imam Syafi'i mengatakan kalau bisa khatam kita di kuburan itu lebih rancak. Nah, cara menghatamnya itu baca awal, baca akhir surah Al-Baqarah, baca 30. Begitu Pak, Bu, cara Allah memuliakan manusia yang berada dalam alam kubur tadi. Sudah ratusan tahun, ribuan tahun masih didoakan juga. Apa doanya? Allahumma maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma maghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Al ahya wal amwat, yang hidup maupun yang mati. Apalagi Pak orang yang masih hidup itu. Jadi menyambung silaturahim adalah merupakan tanda keimanan. Tandanya orang itu beriman kepada Allah. Ya. Berarti orang yang menyambung silaturahim itulah bukti dia beriman. Kalau dia putus silaturahimnya berarti tidak beriman kepada Allah, tidak percaya pada Allah. Udah berapa, Bu? 3 ada. Yang keempat, melapangkan rezeki. Nah, ini udah sering. Nabi mengatakan, barang siapa yang suka dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya. Itu, Bu. Kita kalau banyak musuh, maka rasa kisah sampai. Betul tuh. Tapi kalau orang tidak ada istilahnya bermusuhan, kemana pergi itu kawannya, sana ada kawannya itu. Murah rezekinya, Pak. Kalau kumpul di masjid mereka, lalu apa? Terjadi silaturahim. Mungkin ada mengatakan, ada yang dapat karajo, ada yang menunjukkan, di situ ada lowongan karajo. Sebagai contoh siapa? Pedagang, misalnya pedagang atau karyawan. Pedagang, kalau pedagang itu melayani konsumennya dengan baik, pasti Pak, Bu, ya banyak pelanggan. Nah, di Minangko kan paling rancak, beda di Minangko dari Jawa. Oh, di Minangko kalau masuk, kalau mau nasi, nampal yang dulu di tanah apa? Ayo minum. Kalau di Jawa enggak, nah, beda tuh. Ibu kalau masuk ke ke bank itu, lah jauh berbeda gini Pak. Dari jauh enggak, nah, Ibu masuk ke bank BRI atau BNI atau di mana saja enggak, dari jauh, nah, lama deko tangan enggak. Nah, itu. Dulu enggak ada itu Pak. Ya, dulu enggak ada. Itu apa? Itu namanya pelayanan. Itu namanya memikat silaturahim tadi itu. Sehingga awak apa namanya? Ayo rancak pelayanan itu ya. Rancak pelayanan itu. Tapi kalau kasar, itu kira sekaligus itu katanya. Kira sekaligus enggak lah. Jadi Pak, Bu, itu yang dimaksud oleh Nabi tadi, bahwa barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka baguskan silaturahim tadi. Nah, kata-kata sampai kepada istilahnya Pak, body language. Body. Ya, ini bahasa tubuh nih Pak. Bahasa tubuh ini juga bisa memperkuat silaturahim itu. Silaturahim memperkuat.
menambah apa namanya rasa saling hormat menghormati. Ya, cara kita melihat orang, cara bertutur kata, sebenarnya bu itu semuanya udah diajar oleh Nabi kita, nggak diajarin Nabi Allah. Kini namanya ada ilmu baru, ilmu public speaking namanya. Public speaking, cara mengecek yang baik di depan umum, Nabi sudah lebih dulu yang mengajarkan. Kalau enggak, mana mungkin Nabi itu berhasil Pak, 23 tahun bisa merubah dunia ini. Salah satu kuncinya lah, karena Nabi itu ya public speakingnya, kemudian bahasa tubuh Nabi itu Pak. Luar biasa. Itu Islam. Dan itu sekarang diamalkan oleh orang-orang barat. Jadi sebahagian ajaran Islam itu diamalkan oleh orang barat. Apa itu? Itulah ramah, tamah kan, senyum. Itu diamalkan. Jadi kalau ingin rezeki banyak, silaturahim. Yang kedua, kalau ingin umur panjang juga silaturahim. Umur panjang ini apa maksudnya? Bisa Pak Bu, menurut ulama umur kita ini bisa bertambah dari yang sudah ditakar oleh Allah. Itu namanya ya iman kepada takdir, qada dan qada. Ya, qada dan qadar. Qada ketetapan sebelum lahir, tapi bisa berubah panjang umur. Salah satu itu dengan memperbanyak silaturahim. Umur. Bahkan Pak Bu, umur kita ini sudah mati pun bisa umur itu panjang. Sudah mati, umurnya panjang. Apa maksudnya? Masih diingat oleh orang. Buya Hamka kan itu kan. Udah berapa lama? Tahun berapa Buya Hamka meninggal Bu? 81 enggak? Nah. Tapi masih hidup. Umurnya masih panjang. Apa masih dikenal oleh orang? Apalagi ulama-ulama yang lain. Jadi kalau kita ingin umur kita panjang dari segi mungkin memang kualitas, panjang dari segi kuantitas, maka itulah silaturahim itu Pak. Silaturahim. Tapi kalau orang suka memutuskan silaturahim, pendek umurnya. Kenapa pendek? Karena orang yang memutuskan silaturahim itu orang yang tidak bagus hubungannya itu pasti dalam diri kau ada perasaan ya tidak tenang. Tidak tanam, perasaan tidak tanam itu mengundang penyakit. Tapi kalau seperti ibu-ibu apa-apa ini celaklah wajah-wajah yang ceria gembira, yang tidak ada seketik pun istilahnya rasa-rasa kebencian, permusuhan. Sehingga apa? Fisik apa sehat itu. Sehat. Itu kunci, Bu. Nabi kita mengajarkan seperti itu. Ya, mengajarkan seperti itu. Kalau ingin umur panjang, rezeki murah, luas, perbaiki hubungan silaturahim itu. Berapa kali 5? Yang kelima, menambah rasa sayang dan cinta. Kita kalau silaturahim kita terbaik, bagus, komunikasi bagus, maka apa namanya? Bertambah rasa sayang orang, bertambah rasa cinta. Itulah pasti itu Pak. Tapi kalau sebaliknya, kalau terputus komunikasi, apalagi permusuhan, maka yang akan datang apa? Kebencian, saling membenci, saling memarahi dan lain-lain macamnya. Jadi rasa sayang, rasa cinta itu adalah berawal dari silaturahim. Yang keenam, ini menghapus dosa. Ternyata Pak Bu, dengan silaturahim yang bagus, hubungan yang bagus, baik antara saudara dengan saudara, antara sahabat dengan sahabat, itu menghapus dosa. Ada sebuah buku kecil namanya 35 amalan yang bisa menghapus dosa. Salah satu adalah itu dengan mempererat silaturahim itu. Hapus dosa Pak. Artinya Pak, orang kalau putus silaturahimnya, maka itu akan mendatangkan dosa. Kan terasa doa Pak, benar.
orang kalau bermusuhan yang tidak suka dengan orang lain, saling bermusuhan tadi, pasti akan muncul ya dosa-dosa baru itu. Atau kadang-kadang saling menggunjingkan, kadang-kadang saling membenci. Bahkan yang paling parah nanti datang sifat baru namanya sifat iri, sifat hasad. Itu kan dosa-dosa semua Pak Bu. Dosa. Nah, bukankah kita Pak Bu dalam hidup ini yang kita takutkan adalah dosa Pak Bu? Makanya kita kan kalau kita berdosa kita minta ampun. Itu doa yang kita baca di dalam akhir surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Jangan engkau siksa kami Allah kalau kami lupa dan kalau kami tersalah. Jadi kalau silaturahim kita terjaga insya Allah, maka Allah akan memberikan suatu anugerah diampuni dosa. Jadi silaturahmi menjadi faktor penyebab dosa terampuni. Di samping tobat, di samping istighfar, maka perbanyaklah ya silaturahim. Ayo Pak. Ayo Pak. Bisa diulang sekali Pak. Yang pertanyaannya dari Al-Quran. Iya Pak, iya Pak. Jadi kalau silaturahmi kan itu definisi dalam kamus Pak. Nah, mau baca dari kamus, silaturahmi itu artinya memperkuat hubungan persahabatan antara kita yang bukan saudara. Ya, kalau silaturahim itu kan dari Islam. Kita ambil saja Pak, apa namanya? Kita ambil saja yang baiknya. Kan tujuannya sama Pak. Sama-sama memperkuat yaitu tali persaudaraan. Ya kalau silaturahmi nama orang katanya ada rahmi gitu kan. Ya silaturahmi memperkuat hubungan sirahmi gitu. Dalam bahasa Indonesia rahmi, kalau bahasa Arab rahim gitu. Jadi kalau umpamanya tidak tepat ya silakan apa-apa. Ya kita pakai saja silaturahim. Ya. Jadi kan ada pembahasan dua Pak. Jadi ada menurut agama, ada menurut bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, memang bahasa Indonesia itu susah Pak. Kita menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran gua. Ya kan? Sehingga kadang-kadang Al-Quran bahasa Indonesia itu adalah contohnya sholat ya sholat juga, adil juga, rezeki juga. Memang bahasa Indonesia ini sangat miskin di dalam menjelaskan maksud daripada Al-Quran. Maka lebih baik memang ke Al-Quran. Kenapa mau sampaikan seperti itu? Karena memang di tengah masyarakat lebih banyak digunakan kata silaturahmi daripada silaturahim. Karena bahasa Indonesia gitu Pak itu. Gitu. Itu sesudah simpang Padang ada tuh kelo silaturahmi. Jadi tidak masalah Pak ya, tidak masalah Pak itu. Yang penting apa namanya? Bagaimana? Iya Pak. Iya Pak. Jadi pakailah istilah Islam Bapak ya. Baik, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.